Wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Asrul Hidayat. Kembali kami akan mengabarkan tentang seleksi P3K guru di tahun 2021, masih bersumber dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021. Peraturan ini merupakan 3 peraturan terakhir yang tentang seleksi CASN di tahun 2021. 3 peraturan yang dikeluarkan secara bersamaan. Jadi peraturan ini merupakan peraturan yang nantinya menjadi pedoman dalam pengadaan seleksi CASN di tahun 2021. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang bagaimana prosedur penetapan kelulusan bagi seleksi P3K guru di tahun 2021 ini. Ternyata usia juga menjadi salah satu faktor penentu kelulusan CASN, yaitu P3K guru tahun 2021 ini. Sebelum kita ke pembahasan selengkapnya, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kita ke pembahasan. Kita langsung menuju ke halaman 32. Nah, bagi teman-teman yang baru mendapatkan peraturan ini, silahkan bisa download di website resmi dari Menpan RB ya, menpan.go.id. Di situ silahkan dicari tentang Permenpan ini yang terbaru. Nah, di halaman 32 di sini ada pengolahan nilai, pengumuman hasil dan masa sanggah seleksi kompetensi 3. Nah, di sini kita langsung coba kita pahami dulu ya. Di pasal 38 ayat 1, jadi pelamar pada kompetensi 3 dinyatakan lulus jika nilai yang diperoleh memenuhi nilai ambang batas bagaimana dimaksud pasal 27 dan berperingkat terbaik. Nah, ini berarti kita harus membaca di pasal 37 ya. Kemudian poin pasal yang kedua, pasal 38 ayat yang kedua, nilai yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat ditentukan nilai terbaik dari kompetensi 1, 2, dan 3. Nah, jadi di penentuan kelulusan nantinya itu nilainya itu bisa dipilih yang terbaik antara nilai kompetensi 1, 2, dan 3. Nah, nilai seleksi kompetensi 1 ini di ayat 3-nya sebagaimana dimaksud di ayat 2 hanya dapat digunakan jika A memenuhi nilai ambang batas dan pada seleksi kompetensi 3 pelamar memilih jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama dengan seleksi kompetensi 1. Artinya, misalkan dia ingin menggunakan nilai seleksi kompetensi 1, maka syaratnya adalah sudah mencapai nilai ambang batas, kemudian di seleksi yang ketiga juga memilih jabatan yang sama dengan seleksi kompetensi 1. Nah, kita langsung ke poinnya. Jadi ke poin tentang penentuan kelulusan. Nah, ini di pasal 6 ya disebutkan bahwa dalam hal pelamar memiliki nilai akhir yang sama, penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada A. Nilai kompetensi teknis yang paling tinggi. Jadi ketika ada pelamar yang memiliki nilai yang sama, kemudian yang diambil adalah yang pertama, nilai kompetensi teknis yang tertinggi. Kemudian ketika juga masih sama nilai kompetensinya, maka di huruf B-nya disebutkan jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf A masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai kumulatif, kompetensi manajerial, dan sosiokultural yang paling tinggi. Nah, jika kompetensi teknis sama, maka yang kedua cara penentuan kelulusannya adalah kumulasi dari nilai manajerial dan sosiokultural. C. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf B masih sama, jadi ketika kumulatifnya antara manajerial dan sosiokultural antara dua peserta itu masih sama, maka didasarkan pada nilai wawancara yang paling tinggi. Nah, jadi ke nilai wawancara. Nah, poin D-nya, jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf C masih sama, maka penentuan kelulusan akhir didasarkan pada usia yang paling tinggi. Nah, ini adalah mekanisme penentuan nilai akhirnya ya. Jika ada dua peserta dengan nilai yang sama, maka ketika nilai teknis masih sama, kemudian nilai kumulatif dari kompetensi manajerial dan
sosiokultural juga masih sama, wawancara pun nilainya masih sama, maka ditentukan dengan nilai pada usia yang paling tinggi. Jadi di sini artinya usia tertinggi dari kedua pelamar itu dibandingkan mana yang lebih tua, maka itu yang dinyatakan lulus dalam seleksi CASN di tahun 2021. CASN guru ya, P3K guru di tahun 2021. Ini informasi dari kami, jadi sangat diuntungkan ya untuk guru dengan usia yang lebih tinggi atau guru-guru tua. Tetap semangat. Jadi yang terpenting adalah tetap belajar tentang kompetensi-kompetensi yang nantinya akan diteskan ya, yang nantinya muncul di tes. Jangan lupa tetap semangat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.